Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketuanya di sini? Ya, Pak. Silakan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Ahmad Zunaidi. Ada. Izin kenapa izin? Iya. Harul Baik. Hadir. Ahmad Fadil. Hadir. Fadil Alwi. Izin telat, Pak. Telat. Ya. Zubair. Sakit, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang puasa. Ya. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan tentang pengertiannya puasa itu apa, hukumnya puasa itu apa, terus syaratnya puasa, hukum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu tentang pengertian apa itu puasa dan sebagainya? Ya, Pak. Apa? Puasa menurut bahasa Ya, yaitu menahan. menahan. Dan menurut istilah yaitu menahan sesuatu hal-hal yang dilarang. Sip, bagus. Nah, jadi Bapak akan meneruskan melengkapi dah apa yang tadi disebutkan oleh temannya kalian tuh, yaitu Saudara Faik. Nah, puasa itu secara bahasa benar menurut bahasa ya, itu menahan. Nah, secara istilah itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja yang hal yang membatalkan puasa itu nanti dijelaskan di belakang. Nah, lanjut jika tentang sebelumnya sudah paham tentang pengertian puasa ini? Paham, Pak? Paham. Nah, setelah pengertian puasa, kita akan masuk tentang hukumnya puasa. Nah, hukum puasa di sini ada 4. Yang pertama yakni wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, dan yang keempat haram. Nah, ingat-ingat itu bahwa hukumnya puasa ada 4. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua Haram. sunnah, yang ketiga Sunnah. makruh, yang keempat Haram. Nah, nanti kalau mau ingin lebih tahu apa itu puasa yang wajib atau puasa sunnah dan sebagainya terakhir itu nanti dah di belakang. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini setelah tahu kita hukumnya puasa itu apa saja, kita masuk ke bab syarat wajibnya puasa. Nah, syarat wajibnya puasa ini ada 2. Apa, Pak? Syarat puasa itu ada 2, yaitu syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat wajibnya puasa? Sebelumnya ada yang tahu apa itu syarat wajib puasa? Ada apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, syarat wajib puasa itu adalah kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang, orang yang berpuasa atau yang disebut dengan shaim. Nah, untuk melaksanakan suatu ibadah atau kewajiban tertentu, ya ini dalam konteks ini yakni tentang puasa ya. Jadi syarat wajib puasa itu adalah seorang shaim, kondisi seorang shaim itu harus dipenuhi agar puasanya itu bisa disebut sah atau diterima dalam Islam. Apa saja yang disebut syarat wajibnya puasa itu? Yang pertama yang Islam, yang kedua balik, ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima mukim. Itu disebut syarat wajib puasa. Ya. Nah, sekarang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu adalah kondisi yang disebut agar puasa yang dilakukan dianggap sah menurut syariat Islam. Apa saja? Yang pertama itu Islam, yang kedua berakal, ketiga tamyiz,
yang keempat suci dari haid dan nifas, dan yang kelima niat. Ingat, yang paling penting itu niat. Terus kita lanjut ke selanjutnya, yakni tentang rukun puasa. Rukun puasa, ada yang tahu sebelumnya apa aja rukun puasa itu? Enggak ada. Rukun puasa di sini ada dua, yakni yang pertama niat dan yang kedua menahan diri. Nah, cuma itu rukun puasa. Nah, terus, nah kita masuk bab tentang bab hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti Bapak sebutkan tadi di depan. Bapak akan merinci tentang hal-hal yang membatalkan puasa ini di sini. Apa saja? Yang pertama ini makan dan minum dengan sengaja. Ingat, dengan sengaja. Terus yang kedua ini berhubungan suami istri. Paham? Paham. Ya, nggak usah dijelaskan sama Bapak, pasti paham kalian. Yang ketiga ini muntah dengan sengaja. Ingat, dan ini lagi-lagi dengan sengaja konteksnya ya, dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja gimana Pak? Ya nggak batal lah, namanya nggak sengaja. Terus yang keempat haid dan nifas. Tapi kok Kenapa? bisa bertanya Pak? Ya, boleh. Saya itu pernah mendengarkan drama salah satu ustaz Ya. di channel YouTube-nya itu pernah menerangkan bahwasanya ketika kita berpuasa sunnah, meskipun kita itu tidak sengaja makan atau minum, maka hukum puasa tersebut akan batal. Ini yang kamu menanyakan tentang muntah apa makan dan minum dengan sengaja? Makan dan minum sengaja. Tetap batal gitu. Ya. Meskipun tidak Kalau sengaja. itu konteksnya puasa sunnah. Bukan sunnah. Nah, yang kelima mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Gimana itu Pak? Enggak ya, yang kelima ini mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, kalau nggak dilakukan sengaja yang nggak batal, sebagai apa? Makanya belum basah. Nah, itu pun hati-hati nanti kalau kalian mau mensucikan diri atau mandi wajib. Ada tanda jalan nanti di minggu depan jelaskan. Nah, yang keenam memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang terbuka. Lubang. Masukkan. Iya. Lubang hidung ya. Lubang hidung, lubang mata, lubang kuping, mulut, lubang kubur itu. Nah. Yang ketujuh merokok. Nah ini kalau merokok ini banyak versi ya. Yang kedelapan ini niat membatalkan puasa. Nah kalau seorang yang puasa tapi dengan perjalanannya atau tengah waktu puasanya itu ada niatan atau timbul niat ingin membatalkan puasa, itu bisa dikategorikan orang itu batal puasa. Itu. Nah untuk penjelasannya Bapak akan terangkan dari sebelumnya ada yang ditanyakan apa enggak? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Yakin? Ya Pak. Coba Bapak saya tanya apa yang hukum apa saja hukum puasa wajib? Coba kasih contoh yang dimaksud dengan puasa wajib itu apa? Ya Pak. Ya kamu. Puasa wajib itu ada, tidak bisa ketahui semua. Ya. Yang saya ketahui yaitu puasa Ramadan. Ya Ramadan. Terus puasa nazar. Ya nazar. Terus tahu apa itu puasa nazar? bisa saja Pak. Puasa janji Pak, sederhana. Ya janji atau hutang ya. Ya itu. Terus contohnya yang puasa sunnah. Coba, Coba kamu ya Mas Fadil. seperti contohnya itu puasa Senin Kemis, Ya puasa terus Daud, Hmm. puasa apa lah, kayak banyak Pak, Haram ya. Asyura, Tasyura. Oh, jangan sekarang nanti itu bisa masuk makruh sama. Oh iya iya. Nah contoh yang makruh. Kalian tahu? Yang makro puasa setelah sholat
Hmm? Lupa Pak. Nah, kalau buat makro tuh ingat-ingat ya. Satu, pada hari Jumat secara khusus. Nah, berpuasa maksudnya ini apa ya? Jika ada alasan khusus seperti mau puasa lain atau puasa bodoh itu pas hari Jumat, nah itu disebut makruh. Itu kalau pas hari Jumat bodohnya itu loh. Ya. Terus puasa hari Sabtu secara khusus sama seperti sebelumnya. Terus puasa sepanjang tahun sama tidak itu gak dibolehkan, makanya dimakruhkan. Puasa sepanjang tahun. Nggak ingat apa dia baca membaca bla. Nah itu masih banyak lagi nih contohnya nih tentang puasa makruh. Terus kalau yang puasa yang diharamkan, ada yang tahu? Puasa Jumat, Pak. Idul Adha. Puasa hari tasyrik. Ada syrik, ya. Tanggal 11, 12, 13 Bulan apa? bulan Hijrah. Ya. Terus ada lagi, apa lagi yo? Kalau puasa pas hari raya itu Pak. Nah itu termasuk puasa yang diharamkan. Oh. Puasa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adha. Terus puasa apa lagi? Sudah Pak. Itu kayaknya. Nah ini yang ingat ya. Kalau puasa pada hari yang diragukan yang syak, itu juga puasa diharamkan. Nah, dari penjelasan tadi apa masih ada yang ditanyakan? Sudah, ada paham? Paham Pak. Paham. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa kata untuk menyemangati kalian supaya bisa tetap giat belajarnya, gak malas-malasan. Ya. Asyikon. Ya. Jadi intinya kalian tuh jangan malas-malas dan ingat selalu kalian tuh menjadi harapan orang tua kalian di rumah. Nah, itu buat kita nanti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.